Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Andriani, saya dari PBNMC. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat pada mata kuliah penulisan karya ilmiah yang berjudul Regulasi Diri Mahasiswa Lulusan Madrasah dan Non-Madrasah pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon dan dampaknya pada prestasi akademik mahasiswa. Nah, peranan penting yang dimiliki pendidikan ialah untuk kemajuan suatu bangsa. Karena dengan adanya pendidikan itu bisa mengubah nasib suatu bangsa di kemudian hari. Nah, karena pendidikan juga merupakan faktor paling penting dalam kehidupan manusia. Apalagi dengan semakin bertambahnya kemajuan seperti sekarang ini. Nah, untuk dapat merubah keterpurukan serta dapat mencapai kesuksesan menjadi tanggung jawab besar kepada dunia pembelajaran untuk dapat mengecap mahasiswa yang bermutu. Setiap individu yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi adalah mahasiswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2005, mahasiswa adalah seorang yang belajar di jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa merupakan individu yang memiliki tingkat intelektualitas dan cara berpikir yang cerdas. Dalam menjalani perkuliahan, biasanya mahasiswa akan mempunyai kegiatan yang diikuti di luar perkuliahannya. Misalnya, ikut organisasi, baik itu di dalam kampus maupun juga di luar kampus, bahkan ada juga yang sambil bekerja. Nah, bagaimanapun kegiatannya di luar perkuliahan, seorang mahasiswa itu harus tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas akademiknya. Salah satu faktor personal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar atau prestasi akademik mahasiswa adalah dengan melakukan regulasi diri. Menurut Wolfok dalam Husna 2014, regulasi diri adalah proses seorang individu untuk mengatur, memperbaiki kualitas diri dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, regulasi diri yang baik dapat mendorong keberhasilan, terutama bagi mahasiswa dan remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dan juga masa perkembangan. Nah, ketika seseorang pelajar sudah menjadi mahasiswa, maka tugas serta tanggung jawabnya bukan hanya terhadap diri sendiri dan keluarga saja, melainkan juga terhadap masyarakat. Apabila seorang mahasiswa tidak bersungguh-sungguh dalam proses pembelajarannya, maka prestasi akademik yang didapat itu tidak akan memuaskan. Dengan demikian, maka regulasi diri bisa dikaitkan dengan prestasi akademik, karena regulasi diri itu sebagai kemampuan seorang dalam mengendalikan dan juga dalam mengatur diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, maka dari itu, penelitian ini mengangkat permasalahan terkait dengan bagaimana kemampuan regulasi diri mahasiswa yang lulusan non-madrasah dan juga lulusan madrasah serta dampaknya kepada prestasi akademik mahasiswa di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di mana sebelum memulai penelitian, penulis telah membaca beberapa jurnal yang sudah dilakukan terkait dengan regulasi diri mahasiswa lulusan madrasah dan juga non-madrasah, dan juga tentang dampak regulasi diri terhadap prestasi akademik mahasiswa. Di antaranya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Kusairi dan Uminida Mulhamah pada tahun 2016 dengan judul Kemampuan Regulasi Diri Siswa dan Dampaknya Terhadap Prestasi Belajar Matematika. Penelitian ini dilakukan di MTS Negeri Tanjung Anom, Nganjuk. Tujuan penelitian ini untuk dapat menentukan model teoritis, mengujinya itu dengan menggunakan data empiris serta dapat memastikan pengaruh kemampuan regulasi diri terhadap prestasi belajar matematika. Nah, penelitian ini itu dilakukan dengan penelitian lapangan atau field research melalui pendekatan verifikatif. Dengan menggunakan pendekatan verifikatif, diketahui hasil berupa hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti akan menghasilkan kesimpulan yang dapat memperjelas bagaimana gambaran mengenai objek yang ditelitinya. Nah, subjek yang diteliti adalah 112 siswa dari 306 siswa yang dipilih secara acak, dan data yang diambil merupakan nilai tengah semester tahun ajaran 2015 dan 2016. Nah, teknik yang digunakan yaitu dengan menelaah statistik berupa analisis SEM atau Structural Acquisitional Modeling dengan bantuan software Listener versi 9.2 dengan menggunakan dua teknik, yaitu angket dan juga dokumentasi. Dari penelitian ini dapat diperoleh hasil yakni 1. Model teoritis yang dikembangkan itu menunjukkan kesesuaian dengan kriteria uji kesesuaian yang dilakukan. Yang kedua, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara metagonesis, motivasi, dan perilaku belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa. Nah, adapun penelitian lain yang sudah dilakukan oleh Husnawati dan Rafiul Aila pada tahun 2017 dengan judul Perbedaan Prestasi Belajar Mahasiswa Lulusan Madrasah dan
sekolah menengah umum pada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, penelitian ini dilakukan di STAI Tapak Tuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana nilai bahasa Arab mahasiswa, baik yang lulusan MA maupun lulusan SMA. Juga ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi antara keduanya. Nah, penelitian ini itu merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data yaitu secara sampel random sampling, dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi dokumentasi, uji hipotesis dengan menggunakan bantuan program SPSS atau Statistical Product and Service Solution versi 21. Hasil yang didapat dari perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 21 ini yaitu sampel titis, diperoleh data bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi antara mahasiswa yang lulusan MA dan lulusan SMA. Ada pula penelitian yang telah dilakukan oleh Fidlah Mahalati dan juga Fauzan Heru Santoso dengan judul Peran Emosi Akademik Terhadap Prestasi Akademik Selama Pembelajaran Daring dengan Regulasi Diri dalam Belajar sebagai Mediator. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Psikologi UGM. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji peran emosi akademik terhadap prestasi akademik selama masa pembelajaran daring dengan menggunakan mediator yakni regulasi diri dalam belajar. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survei dengan menggunakan analisis regresi model mediator dengan jumlah subjek sebanyak 217 siswa. Kemudian penelitian ini juga menghasilkan bahwa regulasi di dalam belajar itu secara signifikan sangat berperan terhadap prestasi akademik. Dari tiga penelitian terdahulu dapat dilihat dengan jelas bahwa regulasi diri itu memiliki peran yang signifikan terhadap prestasi akademik siswa maupun juga mahasiswa. Nah, untuk itu, penulis ingin mengetahui bagaimana kemampuan regulasi diri mahasiswa lulusan madrasah dan non-madrasah pada jurusan PBA di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan dampaknya terhadap prestasi akademik mahasiswa. Tujuan penelitian ini dibuat untuk 1. Mengetahui bagaimana kemampuan regulasi diri mahasiswa IAIN Syekh Nurjati lulusan madrasah non-madrasah di jurusan PBA. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui apa saja yang menjadi bentuk masalah perilaku pada proses pembelajaran di jurusan PBA IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang ketiga yaitu apa saja kendala penerapan regulasi diri dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu apa saja dampak yang dirasakan oleh mahasiswa jurusan PBA setelah melakukan regulasi diri dalam belajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada prestasi akademik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa mengetahui bagaimana kemampuan regulasi diri mahasiswa jurusan PBA antara yang lulusan madrasah dan juga yang lulusan non-madrasah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan dampaknya terhadap prestasi akademik. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif di mana metodenya dilakukan dengan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan secara online. Nah, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Subjek penelitian ini sebanyak 40 mahasiswa di mana 20 mahasiswa lulusan madrasah dan juga 20 mahasiswa lulusan non-madrasah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Setelah peneliti melakukan survei dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan secara online kepada 40 orang mahasiswa dengan jumlah lulusan madrasah 20 orang dan lulusan non-madrasah 20 orang. Dalam penerapan regulasi diri terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Mahasiswa lulusan madrasah dan non-madrasah juga pasti memiliki problematika pembelajaran bahasa Arab, yakni problematika yang terkait dengan kebahasaan atau linguistik dan juga problematika non-linguistik. Terlebih lagi untuk mahasiswa yang berlatar belakang lulusan non-madrasah. Ketika seorang mahasiswa sudah ada keinginan untuk mengatur dirinya, pasti ada kendala dalam setiap prosesnya. Kendala penerapan regulasi diri yang dialami oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran, diantaranya apa yang direncanakan itu pasti tidak sesuai dengan target. Kemudian mereka terbiasa menunda tugas, juga berpikir untuk mengerjakan tugas sebelum melakukan aktivitas lain. Fokus belajar sering terganggu ketika sedang bermain media sosial dan apa yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, adapun juga faktor yang mempengaruhi prestasi akademik dalam belajar adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan atau keinginan individu untuk mencapai keberhasilan. Nah, motivasi belajar ini sangat penting dalam meraih prestasi akademik. Adapun faktor lain yang menyebabkan prestasi akademik yaitu
faktor internal atau kecerdasan, motivasi, bakat, dan minat, dan faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, regulasi diri itu sangat penting berkaitan dengan prestasi akademik, karena semakin tinggi regulasi diri mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula prestasi akademiknya. Nah, hasil dari kuesioner yang telah disebar oleh peneliti terhadap mahasiswa lulusan madrasah dan non-madrasah pada jurusan PBH Yayan Syah Nurjati Cirebon, yaitu bahwa mahasiswa yang lulusan madrasah lebih unggul tingkat regulasi dirinya dibandingkan dengan mahasiswa lulusan non-madrasah yang cenderung lebih rendah. Hampir sebagian respon mahasiswa non-madrasah cenderung lebih malas belajar ketimbang mahasiswa yang lulusan madrasah. Karena mahasiswa yang lulusan madrasah sudah mempunyai basic belajar bahasa Arab di sekolah sebelumnya. Dengan demikian, bisa dihubungkan bahwa semakin tinggi regulasi diri seorang mahasiswa, maka akan semakin bagus pula prestasi akademiknya. Keberhasilan dalam prestasi akademik mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya memang latar belakang lulusan sekolah yang berbeda. Nah, bagi mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan non-madrasah belum memiliki pengalaman belajar bahasa Arab di sekolahnya gitu. Lain halnya dengan mahasiswa yang memang lulusannya berasal dari madrasah, di mana pengetahuannya tentang bahasa Arab yang mereka peroleh sebelumnya bisa menjadi bekal sehingga mudah bagi mereka menerima pelajaran bahasa Arab. Nah, dengan data yang sudah dikumpulkan melalui kuesioner menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa lulusan non-madrasah dan juga madrasah yang malas dalam proses belajar, serta mereka itu belum dapat mengatur dirinya sendiri dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, mahasiswa lulusan non-madrasah harus meningkatkan lagi regulasi diri dalam belajarnya agar bisa meningkatkan juga prestasi akademiknya. Nah, ada pula dampak dari regulasi diri ini terhadap prestasi akademik mahasiswa lulusan madrasah dan non-madrasah. Mahasiswa lulusan madrasah lebih meningkat dibandingkan dengan mahasiswa lulusan non-madrasah. Selain itu, regulasi diri berdampak untuk dapat mengukur diri dengan baik, mempunyai pengaturan diri yang baik, dan juga perubahan pola belajar yang lebih teratur, dan prestasi belajar mahasiswa juga akan semakin tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.